Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amalia. Saya merupakan salah satu mahasiswi UIN Raden Patah Palembang, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah pendalaman IPS MI dengan dosen pengampu yaitu Ibu Inestasia Jadida MPD. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Baiklah, kalau tidak ada, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran yaitu tentang perubahan lingkungan. Nah, ada yang tahu apa itu perubahan lingkungan? Nah, perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Nah, perubahan lingkungan itu ada perubahan yang menguntungkan dan ada juga perubahan yang merugikan. Nah, baiklah kita lanjutkan. Di sini Ibu ada teks tentang siklus air tanah. Nah, proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah dan udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini yang masuk ke dalam sungai. Nah, aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Nah, air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Air yang termasuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah perserapan air selalu tersedia. Nah, daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan di hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air akan langsung hanyut. Tetapi air akan tetap terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Nah, air yang meresap dan akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Nah, adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kuku dan tidak mudah longsor. Nah, setelah menyimak cerita tentang siklus air tanah tadi, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting karena hutan berperan dalam menyimpan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Nah, masuk lagi ke pembelajaran kita yaitu tentang perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan itu selain terjadi karena ulah manusia, juga dapat terjadi karena faktor alam itu sendiri. Nah, coba kalian lihat di sekitar kita. Lingkungan di sekitar kita bisa dikatakan begitu indah, rapi, bersih, dan asri. Nah, lingkungan yang seperti itu bisa dikatakan disebabkan oleh manusia yang hidup di dalamnya. Namun, pada kenyataannya, lingkungan adalah sesuatu yang bisa berubah. Tentu saja perubahan itu bukan berubah begitu saja tanpa sebab. Nah, ada faktor yang membuat lingkungan itu dapat berubah. Nah, ada beberapa faktor yang dapat membuat lingkungan itu berubah. Salah satunya yaitu faktor manusia. Nah, ulah manusia adalah hal yang sifatnya bisa dihindari karena kita sebagai penghuni planet bumi ini pada dasarnya mengemban tugas untuk menjaga keasrian lingkungan. Aktivitas manusia bisa menjadi faktor perubahan lingkungan dengan ulah manusia. Nah, salah satu contoh ulah manusia itu adalah menebang hutan, pembangunan, serta penggunaan bahan-bahan kimia. Semua itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan memberi dampak bagi lingkungan di sekitar kita. Penebangan hutan. Nah, penebangan hutan itu terutama yang sifatnya ilegal
dapat dilakukan tanpa perhitungan dapat menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup yang tinggal di dalam serta sekitar hutan, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia mengalami kerugian. Nah, saat ini banyak hutan yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat dirusak akibat pembakaran. Nah, pepohonan di hutan ditebang dan dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan, pertanian, perumahan, ataupun industri. Nah, kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir, pada saat kemarau banyak yang mengalami kekeringan. Nah, hilangnya pepohonan dapat menyebabkan tanah lebih terbuka dan matahari dapat menyinari secara langsung. Nah, penyinaran secara langsung ini dapat menyebabkan evaporasi pada lahan yang berdampak pada penebangan hutan. Nah, suhu yang tinggi dapat menyebabkan masalah selanjutnya, yaitu cuaca ekstrim. Nah, tumbuhan menjadi sulit untuk berkembang sehingga banyak yang mati. Nah, begitupun hewan yang membutuhkan tumbuhan tersebut akan ikut punah dan hilangnya sumber makanannya tersebut. Nah, hilangnya tumbuhan pada lahan hutan yang ditebang akan menjadi tanah tidak dapat menahan derasnya air hujan yang turun. Air yang turun akan terus mengalir, tidak diserap dengan baik oleh tanah. Nah, gundulnya hutan yang seharusnya adalah kawasan hutan menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Nah, tanah yang tidak ada tumbuhan juga beresiko mengalami kekeringan saat musim kemarau karena tidak ada tumbuhan yang bisa menyerap air dan jadi cadangan air buat tanah. Itulah yang selanjutnya itu pembangunan. Pembangunan itu memang menguntungkan untuk sesuatu hal yang menguntungkan bagi manusia, tetapi hal tersebut dapat menjadi penyebab perubahan lingkungan apabila tidak memperhatikan faktor lingkungan. Misalnya pembangunan permukiman menjadi lahan yang dilakukan di daerah yang seharusnya menjadi lahan untuk menyerap air atau bisa disebut dengan daerah resapan air. Selanjutnya itu pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi resapan air ke dalam tanah. Akibatnya pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibat jika daerah resapan air semakin berkurang? Akibatnya, apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Nah, keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Nah, menurunnya proses penguapan inilah yang menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik dari air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah perubahan lingkungan dapat terjadi karena ulah manusia. Karena ulah manusia juga terjadi karena faktor alam itu sendiri. Nah, salah satu faktor yang menjadi penyebab perubahan lingkungan itu yaitu adalah penebangan hutan, dan yang kedua pembangunan di daerah yang menjadi daerah resapan air. Nah, untuk anak-anak, apakah ada yang kurang jelas dengan penjelasan Ibu hari ini? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu di halaman 55 tentang siklus air yang telah Ibu jelaskan tadi. Yaitu di sini ada diagram atau
bagan. Nah, tentang siklus air. Di bagian pertama yaitu kalian sebutkan peristiwa pertama, di bagian kedua yaitu peristiwa 2, dan bagian 3 peristiwa 3. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang tugas kita hari ini? Tugas ini dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan diterima dengan baik. Nah, pelajari materi yang Ibu sampaikan ini boleh bisa diulang di rumah. Nah, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.